about Satwa Harapan. But before start this session today, please on your camera, guys, and you want to let's pray. And now I want to listen siapa ya? I think Sharon. Minta, Pak. Yes. Teman-teman, sebelum memulai pelajaran, adalah kita berdoa. Dalam penamaan Putra Kudus. Amin. Terima kasih atas yang Kau berikan kepada kami pada pagi hari ini. Sekarang kami akan melakukan kegiatan pembelajaran jarak jauh. Berkatilah agar pelajaran hari ini dapat berjalan dengan lancar. Terima kasih Tuhan, amin. Dalam penamaan Putra Kudus. Thank you, Sharon. Saya mau tanya lagi, saya itu tadi nggak ngerti loh. Kalau saya mau ngomong, saya sudah mengirimkan tugas di GC, sudah itu apa sih bahasa Inggrisnya? Tergantung juga Pak sama mau ngomongnya apa. Dan itu juga, dan don itu selesai ya? Iya. Selesai. Saya sudah mengirimkan tugas itu apa? Ini. I've sent the assignment kayaknya deh. I have sent it. Gimana ulangan? Ketik Ben. Ini terus Ben. Oh Sharon, ketik. Masih patah-patah nggak, Ras? I have sent. Oh, saya sudah. Berarti have itu bisa ganti-ganti ya? I have sent in Google Classroom gitu, benar? I have sent the assignment in Google Classroom. Oh, I've tuh bacanya gimana tuh, Sharon? I've sent If send the text to Google Classroom. Pak mau ya. Oh, F itu apa sih bacanya? Latihan bahasa Inggris. Pak, bacaan saya. Oke lah, dan saya ingat-ingat ya. I send the assessment tugas ya. I send the task to. Oh, saya sudah send. I have to sama itu ya. I have to ya. Banget. I have send. Sepodo lah, menukil lah. Oke. Intermezzo saya nggak bisa intermezzo. My planning today, this material I want to listen part by part in class. Jadi akan saya bagi-bagi teman-teman. Hari ini misalnya saya cuma sampai slide keberapa, nanti lanjutannya di kelas 8B. Nanti sebelum selesai lagi saya lanjutkan ke 8C. Nah, nanti di akhirnya akan saya jadikan satu video, saya upload di YouTube. Oke ya. Jadi mau nggak mau kamu juga belajar. Nanti saya berikan detik ini kalau sempat ya. Oke. Tanpa panjang kali lebar kali tinggi, karena ini bukan pelajaran matematika, kita akan mulai pembahasannya. Kita akan melanjutkan materi kita tentang Satwa Harapan. Ini beberapa contoh yang lebih besar wujudnya ya. Tapi yang kita bahas kemarin itu ada 4. Apa aja Ben? Masih ingat Ben? Apa aja Ben? Ulat citra, cacing tanah, lebah, jangkrik. Oke, cacing bisa buat jadi obat apa Ben? Sudah masih ingat? Cacing digunakan sebagai obat apa? Tipes Ya. Terus satu obat yang sangat mujarab untuk tipes. Dan juga ada jangkrik. Jangkrik itu proteinnya tinggi teman-teman. Jadi kalau kalian kekurangan protein, silahkan nyari jangkrik terus di oseng-oseng sayuran. Mantap. Beneran ini, bukan bohongan ya. Tapi saya tidak tahu kandungan nutrisi gizinya.
Karena kalau yang dalam ternak itu otomatis kan dia sudah makan pelet ya. Pelet itu kan kolesterolnya tinggi. Salah satu yang kita tidak tahu, salah satu hasil ternak yang kolesterolnya di bawah daging babi itu apa? Kalian tahu nggak? Apa menurut kalian coba? Di bawah daging babi itu ada salah satu hasil ternak yang kita tidak akan menyangka bahwa itu kolesterolnya sangat tinggi. Ada yang tahu? Sapi. Bukan. Kecil bentuknya. Kecil nih, ya. Kecil bentuknya. Jangkrik. Bukan. Apa coba? Hasilnya ini hasil dari sebuah, ini ada orang berternak. Telur puyuh. Nah, betul. Telur puyuh. Bagus, visi. Telur puyuh itu kandungan kolesterolnya tinggi, teman-teman. Jadi jangan salah. Karena telur puyuh itu dia itu full menggunakan pelet. Pakai makanan yang dibuat. Sehingga dia dagingnya termasuk tinggi kolesterol, telurnya juga. Jadi teman-teman kalau mau cepat kolesterol tinggi, terus pengen mengoleksi jantung, penyakit jantung, itu telur puyuh salah satu solusinya. Tapi nggak ada yang mau sih, saya yakin. Ada yang mau di sini? Mau Ben? Enggak. Jangan. Ini lanjutannya yang kemarin ya. Tadi lupa judulnya apa saya? Lupa judulnya. And forget the title this project today. Di depan sono, depan sono. Ya. Sarana dan peralatan ya guys ya. Yang pertama adalah bahan. Ada 5 hal di mana ini saling terikat dan tidak bisa kita hanya mengandalkan 1-2 bagian. Ini wajib kita ada dalam sebuah kegiatan. Yang pernah saya pelajari itu jangkrik, dan untungnya pembahasan banyak sini tentang jangkrik, teman-teman. Jadi tentang saudara saya yang ternak jangkrik. Tadi saya ngomongin puyuh karena dulu om saya juga ternak puyuh. Karena puyuh itu sangat menggiurkan ya. Apalagi kita bisa ternak sendiri, menetaskan sendiri itu lumayan. Pengalaman saya dulu gitu sih. Nah, yang pertama ada bibit. Daripada sepi, please bacakan satu ini bagian bibit. Carlo, saya mau dengar suara Carlo. Ya, kenapa Pak? Bacain nih bagian bibit. 1 bibit induk unggulan, sehat dan tidak cacat, jangkrik, sungut dan kaki tidak patah. Induk dari tangkapan alam bebas karena ketahanan tubuhnya kuat, terutama jantan. Ya, ini bisa disimpulkan bahwa ini tidak beda dengan kita pembahasan di semester sebelumnya ya tentang hewan peliharaan itu, bahwa kita tentu harus memilih induk yang unggulan. Unggulan ini lebih baik dari alam bebas. Kalau jangkrik itu cowoknya kalau bagus dari luar, dari alam bebas. Kalau yang ceweknya, yang perempuan, yang betina deng ya, perempuan manusia ya. Yang betina itu biasanya kalau jangkrik itu setelah dia bertelur dia mati. Jangkrik betina itu. Kadang telurnya masih dalam perut dia sudah mati. Terus dibuka gitu, ditaruh kayak sendok teh gitu. Jadiin satu bagian. Lalu disebar di sebuah tempat yang sudah diatur kelembabannya. Jadi resiko paling berbahaya ketika kita membuat ternak jangkrik ini adalah dia sangat rawan kalau tingkat kelembabannya tidak tercapai. Rawan jamur, rawan kalau kepanasan dia bisa mati. Ini ya, berarti yang paling penting adalah bagaimana menentukan indukan jantannya sehingga menghasilkan telur yang banyak. Part 2, pakan, buat pakan. Please Sisi, you bacakan tuh apa sih? Writing menulis. Reading. Read, please read. 2. Pakan. Campuran organik dan anorganik memiliki peran penting. Makan mengandung nutrisi lengkap sehingga hasil sesuai target. Pakan alami, limbah rumah tangga dan tanaman, buatan pelet. Ya, seperti yang tadi saya sampaikan,
tidak hanya bisa mengandalkan limbah alami seperti sayur-sayuran ya. Jadi pakan jangkrik itu sederhana. Di rumah ada sawi, ditaruh, dilempar gitu, dia akan makan. Kalau enggak di pinggir pantai, makanannya dia tuh yang daun-daun yang di pinggir pantai, ya, teman-teman lihat kalau tahu ya. Kalau pantainya jauh paling nggak tahu. Kalau kamu lainnya ke Ancol nggak ada pohon itu. Nah, ini dia banyakkan makan seperti ditambah juga ini pelepah pisang. Yang sudah kering itu adalah tempat paling nyaman bagi jangkrik untuk bertelur dan besar. Itu ya yang kayak kalau di Jawa itu kelaras namanya. Jadi daun-daun dan juga pelepah pisangnya itu yang kering itu adalah favoritnya jangkrik, bisa berkembang biak. Karena dia bisa mengatur kelembaban. Jangkrik itu di tempatnya pagi harus disemprot menggunakan semprotan yang ini ya, tekan-tekan gitu, dan sore. Itu wajib. Karena kalau tidak, dia nggak bisa minum dan akan mati dengan sendirinya. Pelet jelas, itu buatan manusia. Dan tidak hanya manusia ya, dia juga butuh nutrisi yang lengkap, gizi yang cukup, sehingga perkembangannya lebih cepat. Ini terbukti ketika saya ternak ikan di bawah itu, di sekolah ya, ikan gapi itu, ketika kemarin kita beri makan cacing, terus beberapa serangga-serangga itu, dia cepat sekali untuk bertelur dan beranak. Tapi sekarang kita sudah mulai agak malas gitu, dia lama banget proses bertelurnya. Padahal yang normal dia bisa 3 minggu sekali beranak terus. Ini agak lambat. Ketiga akan saya baca sendiri obat-obatan, tentu ini hal yang wajar lah ya. Dominan dia akan ke pencegahan, jadi sebelum diternak akan disebut semprot dulu seperti kita di sekolah ya, insektisida dulu, terus didiamkan, kalau dimasukin langsung mati dia. Lalu tindakan pencegahan itu ya, preventifnya. Karena ada banyak sekali hama dan penyakit yang menyertainya. Biasanya dia seperti tikus hamanya itu. Dan juga ada semut kalau masih dalam bentuk telur ya, dimakan. Next. Please read point 4. Please open. Pin ayo Pin. Ya, Pak. Yo. Air Pin. Empat air merupakan syarat penting dalam sebuah kegiatan beternak dan menjaga kelembapan. Ya, air ya. Ini saya rasa bukan hanya hewan, kita juga butuh air kan? Kamu butuh air nggak? Ada yang sini nggak butuh air? Nggak ada. Jelas butuh lah, Pak. Butuh, karena manusia bisa hidup tanpa air sampai 3 hari maksimal. Tapi tanpa air, tanpa makan. Tapi kalau orang sehari tidak minum, kemungkinan bisa langsung dehidrasi, lama-lama lemas, kek. Tapi kalau makan masih bisa 2-3 hari masih bisa menahan. Makanya kalau kalian pernah mendengar cerita di mana tuh? Di laut, dia terombang-ambing selama 48 jam. Kadang 3 hari hanya minum air laut. Dia tetap bisa hidup walaupun pencernaannya nanti akan bermasalah ya. Tapi untuk bertahan hidup kenapa tidak? Next, number 5, pot kandang. Please write ding. Write. Bagas. Alat, tempat minum, tempat makan, timbangan, Kandang. spray. 5. Apa, Pak? Kandang. Guys. Kandang, syarat kandang yang baik. Ternak dapat bergerak dengan nyaman di dalamnya. Kandang dapat menunjang produktivitas. Kandang memiliki sirkulasi udara yang lancar. Kandang mudah dibersihkan. Kandang dapat melindungi ternak dari terik matahari, hujan, dan kondisi lingkungan yang dapat mengganggu kesehatan ternak. Kandang dapat mempermudah pekerja dalam mengelola ternak. Kandang memiliki saluran pembuangan limbah yang layak dan tidak mengganggu lingkungan. Nah, ini ya. Jelas ya. Kandang di sini saya menggarisbawahi bagian bawah ini hubungannya dengan sanitasi. Apa itu sanitasi? Do you remember about sanitasi, guys? Siapa yang bisa menjawab apa itu sanitasi? Ini banyaknya tidak on cam ya. Akan saya cari. Sekretaris tolong ya, yang merasa nggak on cam ini catat ya, kirim ke saya nanti ya. Berapa sekretarisnya? Kamu Rek? Iya.
Kirim ke saya ya, yang tidak on cam ya. Nanti akan dapat hadiah di akhir semester. Kalau nilainya kurang, jangan salahkan saya. Sambil jalan ya Regina ya. Soalnya nanti ada yang izin ke saya sudah tahu. Nah ini ada yang tahu, masih ingat apa itu sanitasi? Sanitasi lingkungan. Apa Ben? Kebersihan. Ya, kebersihan lingkungan. Hewan ternak itu juga sangat penting kebersihannya, karena hal yang paling akan muncul ketika tidak bersih itu apa? Ada yang tahu? Ketika kelembabannya terlalu lembab, apa yang akan muncul? Jamur. Jamur, betul sekali ya. Jamurnya muncul, terus lama-lama jamur itu menguasai tempatnya dan hewannya akan mati dengan sendirinya karena lingkungannya tidak mendukung. Next, alat ada tempat minum, tempat makan, timbangan, sprayer, dan pembersih kotoran. Sprayer itu yang tadi saya bilang, yang ditekan terus keluar airnya, itu wajib ada. Karena saya ingat sekali kalau pas ternak jangkrik itu jam 5 sore disemprot, tuh jangkriknya keluar semua teman-teman. Kamu pasti geli lihatnya, kecil-kecil gitu terus pada ngumpul ke atas. Ngeri pokoknya. Geli kalau nggak biasa, kamu pasti ya. Saya sih udah pernah, jadi biasa aja. Lalu dia tempat makannya biasanya bukan dalam bentuk tempat, tapi disebar. Jadi peletnya itu disebar gitu aja. Peletnya itu kayak pelet yang digunakan untuk pakan ayam usia 1 minggu. Tempat minumnya tadi, jadi sprayer itu sekaligus sebagai minumnya hewan ternak tersebut. Kita ngomongin jangkrik ini. Dan pembersihan kotoran ini nanti akan saya tunjukkan contoh kandangnya ya, seperti apa. Lalu ada teknik budidaya satwa harapan. Sekali lagi ini dominan yang kita bahas mengenai jangkrik, bos. Ada 4 hal yang akan kita bahas di bagian teknik ini. Apa saja? Tolong dibacakan, Farel. Farel. Apa Pak? Please read this point in presentation. 1. Pemeliharaan kandang, 2. Pemilihan bibit, 3. Pemberian pakan, 4. Mencegah hama dan penyakit. Oke. Hal yang paling boros menurut kalian yang mana? Yang menghabiskan banyak uang? Pakan. Pemberian pakan. Ya, Sisi tadi yang mau Sisi. Pakan. Kenapa pakan? Karena kan tiap Karena hari dimakan perlu setiap makan. hari. Sama kalian selalu sehati ya? Sama ya? Rasanya juga sama. Ya, nanti kita lihat ya apakah benar itu pakan. Nah, ini ya, ini jangkrik. Ini yang saya tunjukkan itu jangkrik alam bebas ya, teman-teman. Contoh jangkrik alam bebas seperti ini. Dan ini laki-laki. Laki-laki selain bisa dilihat dari ujungnya ini tidak ada yang memanjang keluar, dan juga ini clear-nya dia apa ya namanya, bukan 3 dimensi ya, ada gambar bahasanya apa sih kok 3 dimensi, menonjol bagian ini nih, kulitnya ini loh. Nanti kalau yang perempuan yang betina dia halus, nanti ada contohnya juga. Pemeliharaan kandang, pembibitan pakan, dan juga pencegahan hama penyakit. Wah, ini belum saya edit coy. Ini contoh peternakannya teman-teman, seperti ini. Jadi menggunakan sebuah kotak besar, ini jangkriknya seperti ini. Dia tidak akan terlihat pada waktu-waktu tertentu siang hari, itu dia akan nggak terlihat. Tapi kalau kamu seketika semprot air menggunakan spray, dia akan muncul semua ke atas. Kalau ini sudah di bagian sudah layak untuk dijual ya. Ini pemeliharaan kandang. Ini jangkrik alam bebas, clear-nya beda. Dan ini tidak akan terus, dia ukurannya segini terus, beda dengan yang tadi kita ternak ya. Pemeliharaan kandang, I want to hear speak from Alfred, please read this point.
Mana Alfred? Ya Pak, Ayo, tolong dibacakan. dibersihkan rutin menjaga kelembapan minimal 1 minggu sekali. Yang kedua, agar tidak tumbuh jamur dan bakteri. Yang keempat, termasuk tempat makan dan minum. Yang kelima, lantai dibersihkan. Keenam, dibersihkan rutin menjaga kelembapan. Ini sama ya, cuma diulang-ulang ya. Double itu. Diulang-ulang, Pak. Bagus. Ya intinya ini sanitasi ya. Kamu terus aja baca, kalau nggak diingetin pasti. Saya Alfred saya jadinya. Ya ini sanitasi saya nggak akan jelasin ya. Intinya itu membersihkan kandang. Kamu logikamu bisalah mikir ke situ tanpa saya jelasin juga. Memelihara kandang apa sih harus dilakukan? Membersihkan tentunya minimal seminggu sekali. Karena kalau terlalu rutin, dia bisa malah mati, tidak nyaman. Kenapa coba? Bayangin kalau kamu bersihin kandang jangkrik sehari sekali, kira-kira dia akan bertahan lama nggak? Ada yang bisa menjelaskan nggak? Coba selain Regina sama Sisi, yang lain coba. Ada nggak yang bisa menjelaskan ke saya? Kalau kita bersihkan setiap hari, apakah dia akan bertahan lama atau tidak? Ada. Yang lain? Ada Iva, ada Friska, ada Sintin, Angel, Jojo, siapa nih, Kiel. Ada yang bisa menjelaskan? Seandainya dibersihkan setiap hari, apakah jangkriknya akan bertahan hidup? Nggak ada nih yang bisa jelasin nih. Sisi, Regina atau Benny bisa? Karena mereka tidak bisa beradaptasi dengan keadaan lingkungan. Karena dia membutuhkan ketenangan. Bukan Kelembapan. kelembapan. Itu juga ya. Karena membuat kelembaban atau pH juga, kalau di istilahnya asam itu ya, itu juga tidak serta-merta langsung tercipta. Makanya kalau ternaknya sudah serius, dia bisa pakai kayak alat gitu ya, ngecek tingkat kelembabannya. Terlalu lembab juga nggak baik. Kalau nggak lembab dia panas, cenderungnya nanti karena lembab akan dekat sekali dengan namanya jamur. Kalau panas sedikit dia akan mati. Jadi serba salah kalau kita tidak terbiasa. Pemilihan bibit tidak akan saya jelasin ya, karena sudah tadi di bagian awal. Nah, ini lihat ya, warnanya beda dengan yang tadi di bagian contoh saya awal ya, yang di alam bebas. Beda kan? Beda nih. Kalau yang bagi kita yang ingin ternak, penjualan yang tepat adalah seperti ini ya. Kelihatan nggak? Ini apa, kursor saya kelihatan nggak? Kelihatan. Oke. Ini yang layak dijual seperti ini teman-teman. Yang belum muncul ininya, sayapnya. Kalau yang kayak gini, biasanya teman-teman peternak itu rugi kalau dia sampai kayak gini teman-teman. Karena harganya lebih murah. Nah, kalau nggak percaya kamu ke pasar burung, nah itu dia akan jualan kayak gini. Jadi yang layak untuk dijual adalah yang seperti ini, yang belum ada sayapnya. Karena dia nanti untuk di pakan ternak biasanya langsung bisa dimakan oleh hewan tersebut. Kalau yang ada kayak gini ya, dia bisa bikin hewannya bisa mati karena tersedak adanya bulu ini. Itu perbedaannya. Jadi setelah saya baca, dia hanya membutuhkan waktu sekitar 2 minggu sampai 3 minggu layak panen teman-teman. Cepat sekali kan itu panennya kalau kalian juga berminat gitu. Kayak gini nih. Ini yang layak dijual, yang ini sudah dia akan rugi kalau dijual. Harganya beda dengan yang mahalnya kayak gini. Ini yang kalian sampaikan betul yang katakan Regina juga, Sisi, di mana paling besar penghabisan itu di biaya untuk pakan. Karena dia setiap hari makan ya. Walaupun dia bentuknya tuh dibubuk halus seperti ini. Seperti tepung. Jadi pelet itu di mesin lagi sampai halus kayak tepung terus disebar. Gitu. Biasanya dia butuh 1 karung sekitar 100.000 gitu, sebar terus. Jadi keuntungan biasanya banyak
terpotong di bagian pemberian makan ini. Walaupun sudah dibantu dengan konsentrat dan sayuran. Nah, kalau tidak diimbangi dengan pelet, dia kekurangan nutrisi. Itu. Lalu ada pencegahan hama dan penyakit, ada 2 jenis, hama, kompetitor dan juga predator. Ini kayaknya ada di pelajaran IPA ya? Ada nggak? Sudah dibahas belum? Kayaknya ada deh. Apa itu kompetitor? Ada yang tahu? Kompetitor. Ada yang tahu nggak kompetitor? Kompetitor ada kata dasar kompetisi. Nah, kompetisi, kompetitor. Predator kan tahu pasti. Di rantai makanan itu ada itu tuh, kompetitor dan predator. Misalnya saya gambarkan di sawah. Di situ ada tikus sebagai predatornya. Bukan tikus. Ada tikus di sana ya. Tikus musuhnya adalah ular. Ular itu adalah predator. Tikus itu selain tikus juga ada wereng. Wereng itu adalah kompetitor untuk menghabisi padi. Nah, logikanya kayak gitu. Jadi apa itu kompetitor dan juga predator? Yang kebutuhannya sama. Apa itu yang kebutuhan sama? Kompetitor apa predator? Kompetitor. Oke. Kalau predator? Yang Predator masak. yang ngebunuh jangkriknya. Gimana, Rek? Predator berarti yang ngebunuh jangkriknya. Contohnya apa? Kutu? Nggak tahu sih. Wah, kutu lebih kecil kok ya, masuk makan jangkrik. Burung. Bisa, burung. Yang lebih dekat lagi kalau kita ternak, nggak mungkin burungnya masuk ke kandang jangkrik. Ayam. Nah, ayam bisa, ya itu predatornya. Kalau kompetitor itu sesama yang makan makanannya jangkrik. Tadi apa contohnya? Yang paling sederhana apa? Ulat. Apa? Ulat. Bisa. Ulat juga bisa di situ. Kita akan membahas tentang teknik budidaya satwa harapan. Ada 4 hal yang akan kita bahas ini, guys. Yang pertama tentang pemeliharaan kandangnya, pembibitannya, serta pakan dan pencegahan hama serta penyakitnya. Yang pertama itu adalah saya garis bawahi yang kita bahas di sini adalah mengenai bagaimana cara berternak salah satu hewan harapan, yaitu hewan apa? Ini yang di sini kira-kira hewan apa? Kecoa. Jangkrik. Barangan kecoa. Ya, jangkrik, Bos. Jangkrik, Pak. Oh ya, tolong Felis dicatat teman-teman yang tidak on kamera ya. Nanti kirim ke saya. Oke, Pak. Oke, thank you. Jangkrik ya, betul Melvin, ini ternak jangkrik. Ternak jangkrik yang paling sederhana seperti ini. Dan modelnya memang seperti ini sih. Pas saya ternak di saudara saya juga ternak kayak gini. Yang penting suhu udaranya tuh lembab. Tingkat kelembapannya tuh sesuai dengan yang dibutuhkan. Pemeliharaan kandang itu ada hubungannya dengan sanitasi, hanya pengulangan kata ya. Di mana membutuhkan proses pembersihan itu minimal ya, seminggu sekali. Kalau dia dibersihkan setiap hari, biasanya malah akan banyak yang mati, karena kandang itu kan butuh tingkat kelembapan yang kita buat. Jadi biasanya kalau kita berternak hewan jangkrik ini, sebelum jangkriknya, telurnya dimasukkan dalam tempatnya, dia harus di-setting dulu, lembabnya biar dapat dulu, misalnya 3 hari kita diamkan tanpa dikasih telur. Baru setelah 3 hari, masukkanlah telur agar lebih nyaman. Tujuannya adalah menciptakan suasana lembab dulu untuk kandangnya. Gak beda kalian kalau menanam tanaman. Kenapa kalau menanam tanaman kita pupuk nggak langsung diberi tanaman? Ada yang tahu kenapa? Kalau pupuk tanaman, kalau ada kita nanam pohon nih, kenapa tidak langsung kasih pupuk, langsung dikasih pohonnya? Apa coba alasannya? Ada yang tahu nggak? Supaya nggak lembab, Pak. Ya, hampir lah. Bukan itu tapi. Kamu pernah ini nggak? Pernah
megang kotoran ayam nggak? Nggak pernah megang, injek pernah. Nah, enggak ya. Apa ya contoh lebih sederhana ya, susah. Oh enggak ini. Kamu pernah megang pupuk nggak? Kalau pas Pernah. itu dia rasanya dingin, panas atau enggak? Apa menurut kamu? Hangat? Ini. Basah-basah manja gitu, Pak. Apa, Jeb? Basah-basah manja. Enggak. Kalau itu enggak apa-apa sih kata-kata, tapi enggak itu. Ada yang pernah pegang pupuk terus rasanya dingin atau panas atau hangat itu pernah? Ada yang tahu? Dingin, Pak. Dingin sih. Salah. Itu berarti kamu Hangat, ngasal hangat. pupuknya ini. Kamu nanti Ih, kalau Pak, coba, aku pernah megang dingin. ini kenapa septic tank diberi lubang? Supaya airnya nggak ngendep. Nggak. Wah, kayaknya saya pernah ngomong deh. Kenapa septic tank atasnya dikasih lubang? Itu pipa. Kenapa coba? Karena kotoran kita mengandung apa? Mengandung apa coba? Gas metana. Pupuk. Gas, ya betul, asli gas saja bentarnya nanti di akhirnya. Karena mengandung gas sehingga mengandung pupuk. Kotoran manusia bisa jadi pupuk nggak, Cep? Bisa. Nah, bisa kan? Jadi kotoran manusia, kotoran hewan dan lain itu kan mengandung gas. Salah satunya gas metana. Nah, ketika pupuk itu pasti jadinya panas, anget di tanganmu. Sehingga kalau kita nanam pohon, pastikan sebelum ditanam pupuknya didiamkan dulu minimal sehari agar suhunya sesuai dengan suhu tanahnya. Karena kalau yang terjadi langsung ditanam dengan pohonnya, biasanya dia akan mati karena panas. Walaupun nggak semua ya. Itu pengetahuan dasarnya. Nggak beda kalau septic tank nggak kasih lubang atasnya. Apa yang terjadi coba? Coba apa yang Gasnya terjadi? nggak keluar. Apa? Gasnya nggak keluar. Terus kalau nggak keluar gimana? Kalau kamu kayak tahan ketut itu apa yang terjadi coba? Apa yang terjadi? Septic tank kalau tidak ada lubang. Meledak. Meledak, bos. Meledak dia nanti. Septic tank meledak, Pak. Kalau Aku bilang meledak tadi, Pak. Saya nggak dengar kamu ngomong, baru ngomong kamu sekarang. Meledak, teman-teman. Jadi septic tank itu butuh lubang agar gas metananya itu keluar. Karena ada di sebuah wilayah gitu, gas ya. Jadi hidupnya masyarakat itu apinya dari gas. Jadi septic tanknya itu jadi satu tempat gitu. Terus gasnya disalurkan melalui pipa-pipa gitu. Nanti jadikan satu, jadi di rumahnya klik gitu nyala apinya, guys. Mantap kan? Itu mandiri udah. Ada itu di daerah seperti di Bogor gitu ada. Itu pengetahuan umum ya. Jadi kenapa dilubangin biar ada aromanya, bukan itu. Tapi agar nanti bisa mengendap, udaranya pergi. Kalau nggak percaya kamu yang sudah lama nggak ada lubangnya terus kamu buka sendiri gitu ya septic tanknya, terus kamu pakai korek api teman-teman ya. Terus lep, gitu masih. Buar, meledak. Dan juga mati. Seru itu ya. Kamu terus kecipratan gitu. Kok sampai situ sih Pak materinya? Padahal nggak sampai situ. Tadi yang pertama ini hubungannya dengan sanitasi teman-teman ya. Apa itu sanitasi? Ada yang ingat? Pemeliharaan kandang itu ada hubungannya dengan sanitasi. Apa itu sanitasi? Enggak. Apa itu sanitasi? Ada yang tahu? Ya ampun, sanitasi nggak tahu. Cuma yang ngajar di semester sebelumnya. Menyedihkan. Ini nggak ada yang tahu nih apa sanitasi nih. Nggak tahu. Sanitasi lingkungan. Sanitasi kamar mandi. Apa itu sanitasi? Kebersihan, Pak. Ya, betul. Kebersihan. Tentang kebersihan ya. Hewan itu lebih sensitif juga dibanding manusia ya. Contoh sederhana adalah kamar mandimu kalau tidak sering dibersihkan biasanya kecoa itu akan muncul. Karena
nggak dibersihkan akan muncul kelembaban. Kecoa itu sangat suka dengan situasi lembab ya. Kecoa dan juga lipan seperti kelabang gitu ya. Ada pasti kan di beberapa rumahmu gitu dia muncul gitu. Karena tempat favoritnya adalah tempat yang lembab. Kalau kamu mau nyoba ya nggak usah dibersihin aja kamar mandimu, nanti dia akan muncul. Muncul gitu. Kecoa itu adalah salah satu hewan yang harus ada dan terus hidup. Karena kalau nggak ada kecoa, mungkin kehidupan manusia juga akan berakhir. Karena kecoa adalah salah satu hewan pengurai terhebat. Nah, jadi selama kita masih ada kecoa, berarti kita tuh masih bisa hidup, teman-teman. Jadi jangan kamu sia-siakan kecoa. Ya. Lalu pemilihan bibit yang baik itu seperti apa sih? Ebi, bisa dibacakan nggak? Bisa, Pak. Oke, Ebi, please. Pemilihan bibit itu ada unggul dan mewariskan, memenuhi syarat tertentu, merupakan kunci utama sukses ternak, seleksi bibit unggulan, fisik sehat, lincah, bentuk bagus, seimbang, dan tidak cacat. Ya, betul ya. Ini secara umum seperti ini. Kalau tadi di kelas 11 sebelumnya adalah kita membahas tentang jangkrik. Jangkrik itu bagusnya yang dari alam bebas, terutama indukan yang jantan, teman-teman. Karena yang jantan itu biasanya dia tahan terhadap penyakit karena sudah menyesuaikan dengan lingkungan sekitarnya. Sedangkan yang betina sih dari supaya gasnya nggak numpuk, apa sih ini Azri? Ya ada tadi lah. Sampai mana saya lupa nih, gara-gara baca chatnya Azri. Sampai mana gua? Ada yang masih ingat saya ngomong apa barusan? Sampai mana coba? Jantan ya kalau. Sampai jantan ya. Bagus. Para pejantan ini ngomong jelasin nih. Ya jantan ya. Dia harus dari alam bebas. Kalau betina biasanya setelah dia bertelur, nggak betul sih. Kadang masih telurnya di dalam perut, dia biasanya mati, teman-teman. Jadi proses kehidupan jangkrik itu sangat singkat yang perempuan. Ketika dia mau bertelur, dia akan mati. Jadi banyak sekali peternak jangkrik itu ngambil telurnya dalam kondisi telurnya di dalam perut jangkrik. Itu yang terjadi. Nggak beda, nggak kayak yang jantan terus akan hidup. Ini seperti ada hewan apa juga sama gitu. Setelah bertelur dia akan mati. Secara fisik kita tahu lah, kamu nggak akan saya jelasin karena jelas ya. Menurut saya bibit yang baik ya serba lengkap, secara tampilan sudah lengkap. Nah, ini contoh gambar dari ternak jangkrik. Ini yang peternakan ya. Menurut kamu, kalau peternakan mahal yang mana? Ada sayapnya atau yang tidak ada sayapnya? Mahal yang mana coba? Yang ada sayapnya atau yang nggak ada sayapnya? Ada yang bisa jawab? Di sini ada yang orang tuanya yang lebih gede betina. Apa? Yang lebih gede betina. Saya tanya lebih mahal mana antara yang ada ininya, sayapnya dengan yang tidak ada sayapnya. Kalau kita jual itu mahalan yang mana? Saat udah ada sayap di situ menakutkan, Pak. Udah pasti sayap. Ada lain yang berpendapat? Nah, kalau menurut Zepa yang sayap itu lebih mahal. Tapi pada kenyataannya, ini kalau saya memposisikan sayap ini ya, produsennya ya, yang ternak pertama ya. Yang lebih mahal itu yang nggak ada sayapnya, teman-teman. Karena kalau yang ada sayapnya dia akan memotong harganya juga, dihitung nih sayapnya. Dan cenderung untuk pakan ternak seperti burung, dia pengennya yang tidak ada sayapnya karena langsung dimakanin ke burung, dia tidak akan repot untuk menghilangkan sayapnya ini. Karena kadang sayapnya ini dan juga ini waktu kaki yang gede ini menyumbat di tenggorokan burung sehingga dia pada mati. Itu ya. Itu Jeb ya. Jadi mahalan mana Jeb? Mahalan yang ada sayapnya, Pak. Ya, yang enggak ada sayapnya. Tadi ada penyakit dan hama, pencegahan hama dan penyakit ya. Ada dua jenis hama, yaitu kompetitor dan juga predator. Apa itu kompetitor? Ada yang tahu tidak? Apa itu kompetitor? Nggak tahu. Apa itu predator?
Nggak tahu Musuh juga. alami. Apa? Musuh alami dari hewan tersebut. Kayaknya. Apa ulang? Siapa yang ngomong sih? Jadi ulangi sih. Musuh alami dari hewan tersebut misal. Musuhnya jangkrik apa? Burung. Salah satunya burung ya. Itu predator atau kompetitor? Predator. Kalau kompetitor apa? Nggak tahu. Apa yuk? Kompetitor. Yang lain. Kalau saya menganalogikan tadi di kelas 8A adalah ketika di sawah ada padi, tikus dan juga orang itu kompetitor. Sedangkan ular adalah predator. Nah, lalu apa itu kompetitor? Ayo, apa? Yang lain nih. Jangan Azil, Zepa. Hewan yang berburu ke hewan yang sama gitu. Oke, berburu hewan yang sama, kalau enggak bersumber makanan yang sama ya. Dia membutuhkan makanan yang sama. Ada dua jenis ya. Kita akan lihat di sini. Nah, saya akan tanya, menurut saudara Rahel, senyum dari tadi, mana yang kompetitor, mana yang predator bagi seorang jangkrik? Maksudnya? Mana yang kompetitor, mana yang predator antara dua gambar ini? Tikus sama semut. Mana yang predator, mana yang kompetitor? Alah! Buruan malah ketawa ini loh, yang mana ini? Predatornya tikus mungkin. Nggak meyakinkan jawabannya. Kenapa tikus? Karena tikus. Apa tikus? Ya lama banget sih. Ya. Evan. Kenapa tikus? Tikus itu predator atau kompetitor? Menurut saya predator sih, Pak. Kenapa dia? Karena berburu hewan lain, memangsa hewan lain. Ya di sini ceritanya makan apa? Makan apa ya? Dia berburu apa di sini? Dalam cerita kita ini dia berburu apa? Tikus itu? Dalam gambar itu, Pak. Ya enggak, kira-kira kalau kita kan lagi bahas apa nih, dia sedang berburu apa kalau yang kamu sampaikan tadi, kira-kira berburu apa? Materi kita tentang apa ini? Oh, biasanya berburu. Coba mikirnya sederhana coba. Berburu ular, Pak. Masa tikus berburu ular? Ngawur, ding. Loh, enggak loh, ini kan kita bahasnya tadi kan hewannya apa, Vel? Apa? Satwa yang kita bahas apa ini? Ayo, apa coba? Yang kita bahas tadi hewannya apa yang kita ternakkan tadi apa? Apa coba? Yang kita bahas tadi itu hewannya apa coba? Yang diternakin itu apa bisa ditanya? Jangkrik, Pak. Jangkrik. Jadi dia berburu apa? Jangkrik. Jangkrik, ya ampun, gitu aja lama banget. Pikirnya ketinggian kayak soal matematika ya. Jadi tikusnya itu berburu jangkrik. Sedangkan di sini kompetitornya adalah semut. Jadi apa yang dimakan jangkrik itu semut juga doyan. Sehingga mereka menjadi kompetitor dalam mengambil makanannya. Lalu ada cara mengantisipasinya, ada 4 cara. Apa aja ini, Rahel? Kamu belum bisa menjawab, tak suruh baca. Jagalah kebersihan lingkungan. Kayak slogan aja terus. Antisipasi semut dengan kapur semut. Kapur tikus ada nggak ya? Terus? Antisipasi kadal atau tikus dengan menutup kandang. Terus terakhir? Antisipasi kutu tanah dengan fermentasi menjadi cacing. Ya, itu beberapa caranya ya. Yang mungkin cukup efektif dengan cara mengantisipasi menggunakan kapur semut, jebakan tikus atau kadal ya. Dan juga ada fermentasi cacing di situ. Bagus. Nah, ini ya perempuan ini emansipasi wanita.
Ini contohnya. Bagaimana perempuan mau berusaha berternak jangkrik. Ya. Ini ada beberapa tahap budidaya satwa harapan. Karena semakin hari ibu-ibu itu tidak hanya berjualan makanan dalam bentuk misalnya ini ya catering itu enggak. Terakhir saya membaca juga melihat itu ibu-ibu ternak burung murai. Ibu-ibu ternak burung murai teman-teman. Karena kalau berternak hewan-hewan kayak gini, dia cuma mikirnya membersihkan, ngasih makan, membersihkan dan ngasih makan doang. Jadi kayak Rahel, kamu ternak apa tuh? Aligator. Aligator. Ternak apa kamu? Ada ular, iguana. Iguana kan taunya cuma membersihkan aja kan, sama ngasih makan kan? Gak tahu, saya nggak ikut ngurusin. Ikutan lah, emansipasi wanita. Enggak, nih. Saya disuruh ngurusin ular, tapi saya takut. Wah, saya juga nggak berani kalau ular. Itu aja udah nggak apa-apa. Nggak tahu saya geli. Pernah saya di rumah itu, karena saya takut dengan ular ya, karena saya pernah ada peristiwa hampir kegigit ular kobra saya dulu, sehingga sampai sekarang keingat tuh masih takut aja. Waktu itu saya habis mandi, dan keluar dari kamar mandi, ibu saya teriak, itu ada ular, ada ular. Yang saya lakukan adalah mencari tiang yang panjang untuk mengusir itu ular. Jadi saya nyari keluar dulu, nyari tiang panjang, pakai tiang panjang itu saya gini-giniin dari jarak jauh. 5 meter saya gini-giniin. Ularnya belum pergi. Jadi ibu saya bukannya bangga malah ketawa. Anak saya itu cowok atau cewek. Maklum guys, ya adik saya dan kakak saya itu perempuan semua. Jadi ya begitulah saya. Sedikit tertular ya, tertular dari cewek-cewekan. Waktu itu SMP, sekarang mas saya sudah teruji. Nah ini ada 3 tahap yang bisa kita lakukan kita merencanakan sebuah berbudidaya jangkrik ya. Ada perencanaan, menyiapkan sarana produksi dan proses budidayanya. Ini ada video, nanti kalian play sendiri ya, sudah saya share di GC kok. Saya nggak akan nge-play sekarang sini, mana sayang waktunya. Perencanaan itu ada 5 hal yang perlu kita persiapkan. Tolong dibacakan, Jess. Apa aja, Jess? Perencanaan, menentukan jenis satwa, kandang, jadwal budidaya, kebutuhan sarana, alat dan bahan, menentukan tugas individu. Ya, saya tanya nih sekarang gantian. Haryani, satwa yang kita pilih apa di sini Haryani? Apa Haryani? Satwa yang kita pilih apa Haryani? Jangan-jangan kayak Evan tadi nih, nggak tahu juga nih. Ayo, apa Haryani? Bangetan ini. Aduh, nggak tahu dia kayaknya. Coba saya tanya lagi. Jepa, ini yang kita tentukan satwanya apa di sini, Jep? Jangkrik, bos. Masa. Oke. Jangkrik Haryani. Jangkrik. Ini kita cuma ngomongin. Biasa kena mental, Pak. Kayak gitu kena mental, Pak. Wah, Jepa ngajak ribut. Ayo ribut. Kenapa, Jep? Kok kena mental? Kena mental dia, Pak. Nggak masuk makanya. Dia ada dendam pribadi, Pak, sama saya. Nah, itu ya. Tadi kita ngomongin jangkrik, teman-temannya. Bukan yang lain. Lalu kandangnya seperti apa juga nanti akan ada contohnya. Seperti tadi Mbak tadi ya, itu contoh kandangnya. Jadwalnya juga sama. Karena nanti kalau kita beternak jangkrik, akan sistemnya kontinu teman-teman. Misalnya minggu ini dia hanya butuh waktu 3 minggu maksimal. Minggu ini kita panen, pastikan kita sudah nyiapin kandang lagi untuk panen minggu selanjutnya. Sehingga uangnya itu berputar. Kalau mengandalkan satu tempat nggak akan maksimal. Ini alat-alat yang dibutuhkan teman-teman ya, bahan dan alat. Apa saja tolong dibacakan dengan sangat keras. Dengan sangat keras loh saya mintanya ya. Mario, bahannya apa aja Mario? Baca yang keras. Bahannya Pak. Nah, yang keras. Induk, pakan, obat, vitamin dan probiotik. Nah, dia butuh vitamin.
Timbangan, tempat makan dan minum, pembersih kotoran, timbangan, tempat makanan dan minum, pembersih kotoran. Nah, ulangi coba, ulangi lagi. Ulangi lagi coba. Timbangan, tempat makan dan minum, pembersih kotoran. Terus? Ya, yang tadi lagi, Pak. Diulangi lagi. Cuma diulang-ulang. Ya itu ya. Bahan-bahan di sini ternyata butuh indukan. Indukannya harus seperti apa, Joelin? Ayo, kamu ketawa dikit langsung meleng dikit langsung dapat soal. Apa itu indukan? Yang dibutuhkan indukan seperti apa? Nah, ini tadi loh dibahas tuh indukannya seperti apa harusnya. Nah, nggak tahu juga ini. Nah, didau. Siapa yang bisa jawab? Indukan harus seperti apa? Maksudnya indukan gimana? Indukan itu yang mau diternakin hewannya harus kayak apa? Kualitasnya. Ya harus jangkrik, Pak. Ya iya saya tahu itu kan itu hewannya jangkrik. Jangkrik yang seperti apakah yang layak untuk kita ternakkan? Itu pertanyaannya, induk itu adalah itu. Apa Nggak boleh bersayap. Hah? Nggak boleh bersayap. Lah, Bapak bilang sayap kan. Tumbuh sayap tuh mencorengin ya, Pak. Harga diri seorang jangkrik. Induk, coy. Induk itu adalah kayak sesudah dia mau bertelur karena sudah ada sayapnya, terus dia bisa bertelur karena sudah dewasa. Belum ada sayapnya, berarti dia belum dewasa, masih anak-anak. Bagaimana dia bisa bertelur kalau masih anak-anak itu? Ini induk. Oh ya udah bersayap, Pak. Enggak juga. Nah, jadi Bapak maunya kayak gimana? Saya nggak ngerti. Siapa yang tahu coba? Tadi jantan harus seperti apa? Fisiknya harus seperti apa? Indukan yang bagus. Harus sehat. Good looking, mapan. Cep. Harus ganteng, pinter, kaya. Cep. Ya, Pak. Rumahmu blok mana? F8 klaster Linwood, Pak. Oh iya ya. Ini akan saya pencet rudal ya. Rumah kamu. Saya kirim rudal. Bapak lama-lama mirip Kim Jong Un. Iya. Ya itu kalau cowok sih bener ya. Harus mapan gitu kan. Harus kalau bisa ganteng nilai plusnya. Tapi kan ngomongin bahan dalam jangkrik. Saya nggak tahu definisi jangkrik ganteng itu kayak apa. Kamu bisa mendefinisikan, Cep? Yang kuat, gagah, berani. Contohnya jangkrik berani itu kayak apa sih? Nantangin orang gitu jangkriknya. Gimana? Dia nantangin predator ya, Pak. Kayak dimainin gitu. Jadi dia nantangin siapa? Predatornya siapa coba jangkrik tadi? Hah? Tikus. Terus bisa ayam. Dia terus nantangin kadal. ayam. Iya, Pak, kan ayam jago ditantangin, Pak, macem-macem deh. Oh, iya. Maaf ya, kayaknya saya salah mendidik anak orang. Ya. Indukannya harus apa yang jantan tadi, Van? Kamu, Van? Terus sehat. Sehat. Lalu bagusnya dari alam bebas atau dari ternakan juga kalau yang jantan? Ternakan juga. Ya, enggak. Ini kalau kamu jadi yang dijawab Zepa itu sesuatu yang salah ya. Yang lainnya itu benar. Jadi harus dari alam bebas atau ternakan? Alam bebas. Alam bebas. Yang cowok itu nanti manusia lagi ya. Yang jantan itu harus dari alam lebih baik dari alam bebas karena dia punya kualitas daya tahan tubuh yang lebih bagus. Karena dia sering minum vitamin, enggak juga.
Ya itu saya tambahin aja. Maaf. Bener kan Pak? Kuat, harus kuat. Ya. Kayak kamu ya. Oke. I think enough guys. Di kelas sebelumnya itu materinya bisa terus jalan, di kelasmu nggak jalan, saya banyakkan bercanda ini. Cepa sih. It's okay ya, nanti akan menjadi selipan materi untuk saya bagikan ke kalian semua. Ini materi yang saya bahas adalah untuk saya selesaikan semua di bagian ini. Jadi teman-teman kalau besok saya mengadakan kuis jangan kaget, caramu belajar adalah lihat di sini semuanya ada dengan video ini. Jadi rencana minggu depan akan saya adakan kuis mengenai apa yang kita bahas hari ini. Komen yang mereka mau komen. Oke, kita akan mulai hari ini belajarnya ya. Karena kemarin hari Kartini ya, langsung saya tunjukkan seorang perempuan yang emansipasi wanita, berternak jangkrik. Asik. Ini mbak-mbaknya ternak jangkrik ya. Tadi kalau kata Jepa itu adalah jangkrik, jantan yang bagus adalah ganteng, mapan, dan juga pinter. Itu kalau versinya dia ya. Kalau jangkrik aja gitu. Di sekilas materi bab sebelumnya, part sebelumnya, itu adalah membahas tentang persiapan seperti apa sih yang harus kita siapkan dari segi induk, pakan, dan lain-lain. Yang pertama, indukan yang bagus adalah berusahalah mencari pasangan, bukan kamu mencari pasangan, tapi ya pasangan jangkrik. Ya, ini kita bahas semua tentang jangkrik ya, bukan manusia. Apalagi curut, kan? Kita bahas tentang jangkrik. Jangkrik yang bagus untuk sebagai indukan adalah jangkrik yang dari alam bebas, minimal jantannya. Kenapa begitu? Karena kalau dari alam bebas dia sudah bisa menyesuaikan dengan suhu dan tingkat kelembaban suatu tempat. Sedangkan indukan perempuan tidak harus dari alam bebas. Karena pada dasarnya jangkrik itu ketika sudah bertelur, bahkan di dalam kandungannya indukan perempuannya itu, kadang dia sudah mati duluan. Jadi indukan perempuan itu, indukan betina kebanyakan dia kalau bertelur mati. Bertelur mati, kadang telurnya masih di dalam dia juga mati. Itu yang terjadi. Tidak butuh banyak jantan, seperti kita ternak bebek. Bebek itu dari 50 bebek, paling 3 doang sampai 7 cowoknya. Itu yang terjadi. Itu nggak beda dengan jangkrik ini ya. Itu dasarnya. Lalu pakan itu adalah bagian penting pada peternakan apapun itu, dan dia paling boros untuk keuangannya. Kebanyakan habis untuk beli pakan. Nah, kita akan membahas tentang tahapan budidaya satwa harapan, yaitu jangkrik. Ini salah satu contoh tempat ternak jangkrik. Di sini makanya jangkrik yang baik untuk diternakan adalah jangkrik yang belum sampai keluar bulunya, belum bisa berbunyi. Itu jangkrik yang bagus. Kalau dia sampai berbunyi, biasanya harganya turun teman-teman. Dia nggak akan mahal lagi. Karena menambah beban ketika timbangan. Potongannya banyak. Sehingga ternak jangkrik itu paling lama tuh tinggal 3 minggu itu paling lama. Lebih dari 3 minggu, biasanya dia sudah keluar bulunya. Petani-petani jangkrik itu dia akan mengeluh karena keuntungannya berkurang, harganya turun. Tahapannya ada 3, tolong dibacakan Saudara Andika, apa aja nih tahap-tahapnya? Perencanaan, menyiapkan sarana produksi, proses budaya. Ya, ada 3 hal ya, merencanakan, menyiapkan, dan proses budidayanya. Ada videonya, saya tidak akan menjelaskan, kamu tinggal putar, sudah saya bagikan di GC. Ini sederhana sekali ya, seperti ini. Jadi kalau di rumahmu kamu punya sayur-sayuran yang sudah sisa-sisa gitu, jangkrik itu makanannya itu. Tapi harus diimbangi dengan protein yang tinggi, yaitu menggunakan pelet. Nah, pelet ya, bukan melet. Nah, kita akan bahas satu-satu. Menentukan jenis satwa. Satwanya yang kita bahas di sini apa, anak-anak? Jangkrik. Jangkrik, bos. Betul. Dia butuh kandang. Dia butuh jadwal ngasih makan. Jadi jangkrik, hewan apapun itu harus ada manajemen waktunya juga. Karena kalau dia dikasih makannya di waktu yang tidak tepat,
biasanya makannya nggak banyak dan malah jadi obesitas juga. Makanya harus teratur juga. Karena jangkrik itu juga seperti ayam broiler ya, kamu cuma makan, minum, itu doang. Lalu kebutuhan sarana, alat, bahan-bahan, lalu menentukan tugas individu. Individu di sini adalah ini kalau bernaknya bersama-sama. Karena beternak jangkrik tidak mungkin hanya satu box, teman-teman. Kamu akan rugi. Kalau satu box kan cuma ternak panen sekali udah kan. Biasanya dia 3 box. Dalam sebulan dia bisa panen sampai 3 kali. Terus continue gitu loh. Sehingga keuntungannya tetap ada. Enggak hari ini panen besoknya puasa itu enggak. Ini panen terus. Menyiapkan sarana produksi. Tolong please read this point-point Kelly. Bahan-bahannya, Pak. Ya, sama alatnya juga. Bahan-bahannya induk, pakan, obat, vitamin, dan probiotik. Alat-alatnya timbangan, tempat makan dan minum, pembersih kotoran, timbangan. 2 timbangannya. Ya nggak apa-apa, jangkriknya banyak kok. Tempat makan dan minum, pembersih kotorannya double, Pak. Ya, memang, sengaja. Kamu sadar berarti kamu nggak ngantuk. Ini alat dan bahannya, bahan tadi bisa jelasin induknya seperti apa, pakan yang seperti apa, dan juga sekarang cenderung kebanyakan menggunakan ini ya, pelet pakan ayam sebenarnya. Pakan ayam yang awal-awal dia baru menetas itu biasanya buat pakan jangkrik juga bisa, teman-teman. Itu yang dilakukan saudara saya. Lalu indukan tadi itu, media yang paling bagus untuk jangkrik adalah menggunakan pelepah pisang yang sudah kering. Itu adalah paling nyaman bagi jangkrik. Itu ya, dan yang ada di pesisir pantai namanya apa saya nggak tahu. Pertama kami itu entong-entong namanya, saya nggak tahu di sini. Lalu alatnya, timbangan sangat dibutuhkan. Tempat makan dan minum, kebanyakan dia tidak butuh makan, teman-teman, tidak butuh tempat untuk makannya, tapi semacam spray. Jadi semprotin gitu, air semprotin di atasnya, dan jangkriknya keluar semua ke atas. Saya lihat sendiri waktu itu. Kalau pakanannya juga tinggal kamu sebar aja, nanti dia akan makan sendiri. Nggak perlu disuruh, dia nggak manja. Ya. Nah, menurut kalian mana yang jantan, mana yang betina? Renata coba, mana yang jantan, mana yang betina? Yang kiri kah, jantan? Yang warna hitam atau yang kuning? Jantan. Hitam jantan ya. Ada pendapat lain? Mana yang jantan, mana yang betina? Di sini, di zaman kalian nggak ada yang namanya adu jangkrik ya? Nggak ada. Zaman saya, papanya Kelly pas di Jawa pasti dulu tahu tuh adu jangkrik. Tapi ya jangkrik yang liar ya. Jadi zaman saya kecil itu jangkrik itu kita buatin kandang tingkat-tingkat gitu pakai bambu. Papanya Nadine juga sama pasti pernah main jangkrik. Harganya mahal dulu 5 ribuan, 10 ribuan gitu. Alasannya saya nyarinya susah, Pak. Ngomong kosong. Diaduin gitu pakai ember. Pakai ember tuh dia nanti diaduin. Misalnya diaduin sampai kakinya ada yang patah dan lain-lain. Sekarang udah nggak zaman, teman-teman, mainan kayak gitu ya. Zaman saya favorit sekali itu. Kanannya pakai atasnya pakai kaca gitu, jadi kelihatan dari atas gitu. Jadi ini yang jantan adalah yang kuning, teman-teman. Nah, ini betina terlihat dari ini nih. Ada warna hitam panjang ini adalah bukti dia itu betina. Betina pada atasnya ini bulunya tidak ada ornamennya. Dia cuma bersih gini ya. Ornamennya beda dengan ini. Ini kayak batik atasnya. Ada beberapa jenis tapi dasarnya itu, dan kalau betina suaranya tidak keras. Kalau yang jantan suaranya keras banget. Karena tujuannya untuk memikat ya. Itu. Jadi kalau di rumah kamu lihat itu jangkriknya cewek atau cowok, nggak usah kamu tanyain, lihat aja ada ininya enggak. Kalau ada kainnya itu cewek. Nggak usah tanya jangkrik kamu cewek atau cowok. Nah, nanti kamu dikira orang. Ya orang itulah, orang kurang kerjaan. Proses budidayanya, Nadine. Ya Pak. Bentar saya nge-lag. San. Iya. Budidaya satwa. Yang pertama ada jadwal kegiatan.
struktur organisasi, spesifikasi pekerja, fasilitas bisnis, pemasaran, anggaran, sumber dana, dan melaksanakan ternak. Ya, ini tahap-tahapnya, step by step-nya. Ternyata dia butuh, karena ini butuh apa ya, manajemen waktu yang baik. Walaupun sebenarnya kita pengerjaan itu biasanya pagi dikasih makan dan sore dikasih makan, itu aja. Seminggu sekali kita bersihin kandang. Jadi sebenarnya bukan hal membersihkannya pun bukan kita bongkar, itu enggak. Paling diganti lagi pelepah pisangnya yang di bawah mengendap itu dibuang, itu aja. Enggak mungkin dibongkar semuanya karena nanti mengurangi tingkat kelembabannya. Ketika kelembabannya berubah dia akan mati. Segitulah sederhananya. Lalu pemasarannya. Sekarang jangkrik itu pemasarannya sangat gampang teman-teman. Kalau kamu mau ternak, selalu akan ada yang ngambil karena sekarang peminatnya banyak untuk campuran ternak, pakan ternak ya, untuk dibuat pelet, dibuat pakan burung, buat pakan lele, itu pakai ini karena nutrisinya tinggi. Jadi kalau kamu kurang gizi boleh membuat oseng-oseng jangkrik. Ini beneran, saya bukan bohong ya. Saya bukan bohong, ini beneran. Kamu doyan nggak? Melia doyan nggak? Kenapa nggak doyan? Nggak pernah nyoba, Pak. Nyoba ya nanti ya. Nanti Mama suruh buatin. Oseng-oseng mercon jangkrik, bos. Gitu. Buat nanti. Ada yang pernah makan jangkrik? Belum ya? Kalau di tempatnya Kelly pas pulang kampung kamu nyoba itu enggak? Pulang kampung papamu ya? Apa tuh? Ya, pernah nyoba. Belalang? Iya. Enak enggak? Ya, lumayan. Nah, itu juga hampir mirip dengan belalang. Cuma belalang mungkin ini ya lebih non kolesterol ya. Karena kan belalang dari alam liar. Kalau yang jangkrik kita bahas ini kan yang dia sudah makan makanan yang buatan kimia, sehingga kolesterolnya juga ada. Makanya kalau mau kamu ngoseng-ngoseng jangkrik, nyarilah yang di alam. Nyari sendiri ya, jangan minta tolong saya. Saya nggak pengen makan. Lanjut. Bagian ini ada pemeliharaan, ada sanitasi, pengkontrolan penyakit, perawatan ternak, dan pemberian pakan. Tidak akan saya jelasin. Sanitasi itu apa sih? Ada yang tahu? Sanitasi tahu nggak sanitasi? Sanitasi lingkungan, sanitasi apa tuh rumah, sanitasi perumahan. Pembersihan. Ya, pembersihan untuk kebersihan sebuah tempat. Bagus ya, Rinata masih ingat. Jadi dia sangat membutuhkan kebersihan itu yang utama ya. Ya itu misalnya bawahnya dikasih kaleng, terus biar nyamuk lagi, semut nggak bisa naik ke atas. Salah satu predatornya adalah semut ya. Kompetitornya semut nih, predatornya ada cicak, tokek, tikus gitu ya. Lalu penyakit yang selalu diterima oleh jangkrik biasanya ya jamur. Dan jeleknya hewan-hewan kayak gini adalah kalau sudah kena satu biasanya yang lain nyusul teman-teman. Jadi makanya sering sekali ada yang gagal panen karena kalau sudah kena jamur satu box itu bisa kena semua dan mati semua, itu yang terjadi. Lalu perawatannya itu yang saya bilang mengganti pelepah pisangnya dan lain-lain. Yang paling sederhana adalah menggunakan tempat telur ya, telur yang box-boxan itu adalah tempat untuk ternak sederhana. Lalu pemberian pakan. Dan setelah dikasih makan terakhir adalah panen. Yeay. Hore, panen. Ada yang ingin tanyakan tentang materi yang kita bahas hari ini? Nah, Genealnya Bapak kok bagus, Pak? Apanya? Geneali Bapak bikinnya bagus. Jadi gini. Nanti bilang Pak Ukan suruh bukan kayak gitu dong. Jadi yayasan itu ngasih kita link premium teman-teman. Itu pro itu.
itu pro berbayar, tinggal pakai. Jadi sekarang aku tuh kalau pakai gitu tuh bisa bergaya-bergaya kayak lo tadi bilang gitu, Re. Oh, kamu mengamati ternyata ya? Jadi lebih glow up gitu Pak editannya. Iya, kayak wajah saya glowing nih. Wajah saya nih. Glowing banget. Iya, berminyak. Bisa diperas. Ya, itu salah satu bahwa yayasan itu peduli dengan kita. Gurunya terutama ya. Tapi ada juga, kayaknya jarang ada yang pakai Genially ya? Iya nggak sih di sekolah kita? Jarang, kayaknya cuma Bapak doang deh. Pernah sih, Miss Renita ya. Miss Renita tuh karena Iya, karena ngajarin. itu. Kenapa Agung minta kan katanya? Apa? Miss Renita waktu itu bikin Genially, katanya dikasih project sama Pak Agung. Jadi bikin Genially. Iya. Bis itu nggak pernah? Libatkan saya. Nggak, itu ada pelatihannya. Saya waktu itu sharing pada guru-guru baru. Salah satunya Miss Renita. Berarti Miss Renita melaksanakan, kan jadinya beda kan ya. Menjadi sesuatu yang berbeda tampilannya. Dan Genially ini kan kamu bisa buka dimanapun kan. Buka HP langsung, ada linknya. Sambil tiduran bisa mempermudah kalian. PowerPoint harus install. Kalau kamu nggak punya, harus instalasi kan. Kalau Genially kan klik langsung buka. Simple, dimanapun berada bisa. Oke, itu terima kasih. Gak ada hubungannya dengan materi tapi itu ya. Lumayan. Ada yang tanyain nggak nih? Jas, kamu ngamatin sampai terakhir ya? Ini sudah bagian pengamatan terakhir nih. Kalau ada yang nggak on kamera berarti ya mohon maaf. Lagi ya, udah selesai materinya.